Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sumani adapun ini itu menjelaskan nasihat 88 wafihi dan itu di dalam babu sumani khamsu mawaidh adapun 5 nasihat wahidun adapun yang satu itu khabarun hadis wal baqi adapun sisanya itu asarun kalam sahabat wal maqalatu adapun nasihat al ula yang pertama itu qala bersabda siapa kanjeng Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam samaniyatun adapun 8 perkara samaniyatu asya'a adapun 8 perkara itulah tasba'u tidak akan pernah kenyang apa samaniyah min samaniyatin dari 8 perkara al ainu rupanya adapun al ainu rupanya mata minan nazri dari melihat mata tidak akan pernah kenyang melihat wal ardu dan bumi minal matori dari hujan bumi tidak akan pernah kenyang dari hujan wal unsa dan perempuan minaz zakari dari laki-laki. Jadi perempuan tidak akan pernah kenyang dari laki-laki. Jadi kebalik ya. Yang kita pikirkan laki-laki gak akan pernah kenyang perempuan, kebalik laki-laki itu kadang cukup satu perempuan ya, sering. Tapi perempuan itu enggak pernah kenyang dengan satu perempuan, satu laki-laki. Wal alimu dan seorang yang alim minal ilmi dari ilmunya mata dari melihat bumi dari hujan perempuan dari laki-laki orang alim dari ilmunya ini kan kali 2 8 ya. Fasyurutu maka adapun syaratnya alati rupanya syarat ya tawafaru yang menjadi sempurna apa nanti biha dengan syurut apa ilmu talibi ilmunya pencari ilmu itu tis'atun ada 9 ahaduha adapun salah satunya tis'ah itu al aklu akal aladzi rupanya akal yudriku yang bisa menemukan siapa si talib bihi dengan akal haqaiqal umuri kepada sejatinya perkara Pasani adapun yang kedua itu al fitnah itu kecerdasan aladzi rupanya fitnah ya tasawwaru yang bisa menggambarkan siapa si talib biha dengan fitnah Gawamidul ulumi kepada ilmu-ilmu yang dalam, kepada sulitnya ilmu boleh, kepada ilmu-ilmu yang sulit boleh. Wasalisu adapun yang ketiga itu adzaka'u sama kecerdasan. Alladzi rupanya dzaka yastaqiru yang menjadi tetap bihi dengan dzaka apa hifdzu ma menghafal perkara yutasawwaru yang bisa ditemukan apa ma wa fahima dan yastaqiru bihifdzu ma wa fahmu ma dan memahami perkara alima yang mengetahui siapa si talibhu kepada ma wa rabi'u adapun yang keempat itu asyahwatu keinginan kuat alati rupanya syahwat yadumu yang langgeng biha dengan syahwat siapa apa atau labu mencari ilmu apa atau labu mencari ilmu wala yasra'u dan tidak cepat-cepat tidak cepat-cepat ilaiha kepada syahwat apa al-malalu bosan wal khamisu adapun yang kelima itu al-iktifa'u mengambil kecukupan bimadatin dengan pokok tugni yang mencukupi apa madahi kepada talib an kul fit talabi dari sulitnya mencari ilmu. Jadi kita fokusnya ke ilmu-ilmu intinya aja dulu begitu supaya tidak berat. Wasadisu adapun yang ke-6 itu al-faragu sempat kosongnya waktu ya sempat aladul farag yakunu yang ada itu mahu beserta farag apa tawafuru menyempurnakan ilmu wa yahsulu dan hasil bihi dengan farag apa al istiksaru memperbanyak ilmu ya kalian santri kan sempat ya
emang fokus ada di pondok ya yang banyak ya, yang banyak mencari ilmunya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Wasabi adapun nanti kalau udah alumni udah kerja itu nggak sempat ngaji ya. Sekarang kalian kan nganggur kan? Ya gak ada lagi pekerjaan kalian kecuali ngaji gitu loh. Yang banyak istiksar, mengpenganggur, mengpengfarog. Wasabi adapun yang ketujuh itu ada mulqawati, tidak adanya perkara-perkara yang memutus, al-mudhilati yang melupakan, min humumin dari kegalauan ya, wa amrodin dan penyakit. Jadi jangan banyak pikiran ya. Jangan mikirin yang di luar, udah fokus aja ngaji. Wasaminu adapun yang kedelapan itu tulul umri, panjangnya umur, watisaul muddati dan luasnya waktu, liantahia supaya sampai siapa si talib bil istiksari dengan memperbanyak ilmu ila maratibil kamali kepada derajat kesempurnaan. Watasi adapun yang kesembilan itu adzufru mendapatkan bi alimin, mendapatkan bi alimin dengan orang alim, sama yang murah hati siapa alim bi ilmihi dengan ilmunya si alim, muta'anin yang pelan-pelan fi ta'limihi dalam mengajarkannya si alim, fa idza istakmala maka jika menyempurnakan siapa ya, si talib hadhihi syuruto kepada syarat-syarat ini atis atau yang ada 9, bahwa maka adapun si talib itu as'adu talibin paling beruntungnya pencari ilmu, wa anjahu muta'alimin dan paling berhasilnya pelajar, wa qad qala dan benar-benar telah berkata siapa al-Iskandari, Imam Iskandari, ya taju butuh siapa talibul ilmi pencari ilmu ila arba'in kepada 4 muddatin rupanya waktu, wajidatin dan kesungguhan, wa qarihatin dan akal sempurna, wa syahwatin dan keinginan kuat, wa tamamuha adapun kesempurnaannya arba'ah itu fil khamisati, ulangi, fil khamisi dalam kelima itu mu'alimun guru, nasihun yang menasehati, wasailu dan orang yang meminta minal mas'alati dari meminta, waruwiya dan diriwayatkan apa anahu sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Kanjeng Nabi, man adapun barang siapa itu fataha membuka siapa siman baba mas'alatin kepada pintu meminta-minta, fataha maka akan membuka siapa Allah lahu bagi siman baba fakrin kepada pintu kefakiran, fi dunia di dunia wal akhirati dan akhirat. Wa man adapun barang siapa itu fataha membuka siapa man baba atiyatin kepada bab memberi, ibtigo awajhilahi karena mencari ridha Allah Ta'ala, atau maka akan memberi kepada siman siapa Allah khairat dunia kepada sebaik-baiknya dunia wal akhirati dan akhirat. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Jaririn, waruwiya dan diriwayatkan apa nahu sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kala bersabda siapa Kanjeng Nabi ma fataha tidak membuka siapa si rajulun seorang laki-laki ala nafsihi atas dirinya si rajul baba mas'alatin kepada pintu meminta-minta, yas'alu yang meminta siapa rajul annasa kepada manusia ila fataha kecuali membuka siapa Allah alaihi atas si rajul baba fakirin kepada pintu kemiskinan, li'anal ifata karena sungguhnya terjaga dari meminta-minta itu khairun lebih baik. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Jaririn. Kita sering menemukan sekarang ya, belakang bangunin. Sebelum diberdirikan bangun. Kita sering menemukan sekarang ada pengemis yang kaya raya, betul? Banyak di TikTok sekarang bahkan ada yang posting nenek-nenek itu store ke bank padahal baru ketemu barusan di jalan, kata yang postingnya. Padahal baru ketemu tadi minta-minta di jalan, pas kebetulan yang ketemu tadi juga mau ke bank, ketemu sama ibu-ibu itu di bank. Penasaran ya, si yang posting itu penasaran, kemudian nanya ke teller banknya. Itu ibu itu memang selalu ke sini? Betul, setiap hari selalu store 4 juta. Gila tuh. Sehari store 4 juta. Kita yang PNS kerja halal mati-matian, 4 juta itu sebulan, gaji sebulan. Pengemis itu bisa setor sehari 4 juta. Setelah dibuktikan ternyata kekayaannya sudah 1 miliar lebih dengan banyak STNK motor. Itu ada, betul nyata. Sekarang lagi viral di TikTok begitu. Kemarin sempat viral di TikTok.
Nah, meskipun kelihatannya enak ya, enak. Kemudian ada lagi postingan yang tukang parkir yang banyak uangnya banyak gitu ya. Itu memang kelihatannya enak begitu ya, nggak usah kerja-kerja, kita ngamen aja begitu ya. Tapi ingatlah hadis ini. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, ya minta-minta, minta dong, maka akan Allah bukakan pintu kemiskinan baik di dunia atau di akhirat. Man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, ya, ia meminta-minta berarti akan Allah bukakan pintu kemiskinan di dunia dan di akhirat. Jadi meskipun banyak tapi tetap tidak merasa cukup, gak barokah. Karena orang yang meminta-minta itu ya tidak berusaha, dia sehat tapi tidak berusaha. Kadang-kadang orang yang ngasihnya itu gak ikhlas, sehingga tidak ada keberkahan dalam hartanya. Ya, buktinya dia masih terus minta-minta aja, udah punya duit 1 miliar juga kenapa nggak berhenti begitu, betul nggak? Tapi masih minta-minta aja, karena nggak ada keberkahan, masih tidak merasa puas, begitu. Nggak dikasih qanaah, nggak dikasih kekayaan hati oleh Allah, begitu. Udah janji Allah atas lisan Kanjeng Nabi SAW, yang minta-minta akan Allah miskinkan di akhirat dan di dunia. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali minta-minta. Lebih baik kamu jualan bala-bala, penghasilan nggak seberapa. Lebih baik kamu jualan gorengan, apa yang jadi apa misalkan jadi ojol dengan kerja keras yang setimpal begitu ya. Atau jadi OB sekalipun nggak apa-apa daripada harus minta ya. Kelihatannya enak tapi tidak ada keberkahan. Itu sudah janji Allah, barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka akan Allah bukakan baginya pintu kemiskinan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang membuka pintu memberi, justru kita jangan minta, justru memberi dengan niat ibtigha wajhillah, mencari ridho Allah, akan Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hadis lain dikatakan manaqasa malun min shadaqah. Harta tidak akan pernah berkurang kalau disodakohkan, akan selalu bertambah, begitu ya. Tapi tentunya harus dengan perhitungan yang tajam, jangan semuanya disodakohin ya. Harus ingat juga istri dan anak punya hak ya akan nafkahnya begitu. Jangan mengganggu nafkahnya ya, sodakoh semampunya saja. Bahkan kita menafkahi anak istri juga sodakoh. Kata Kanjeng Nabi, 1 suapan makanan yang kau taruh di mulut istrimu itu sodako. Kata Kanjeng Nabi, lukmatun, apa itu bahasa hadisnya saya nggak hafal hadis. Yang jelas arti hadisnya di Uqudul Jan dikatakan 1 suapan makanan yang kau taruh di mulut istrimu itu adalah sodako. Justru itu pun sodako. Jadi keluarga dulu sebelum ke orang lain. Paham ya? Menyenangkan istri, menyenangkan anak itu sodako bagi kita sebagai suami, kepala rumah tangga. Begitu. Kalau ada lebihnya ya silahkan memberi ke orang lain yang membutuhkan, begitu. Orang tua dulu, orang tuanya cukup atau tidak, itu juga sedekah terbaik kepada orang tua, begitu. Jadi kita jangan memponis orang yang nggak ngasih ke pengamen, itu bisa jadi dia niatnya untuk memberi pelajaran kepada dia supaya tidak meminta-minta atau lebih memprioritaskan keluarganya dulu, begitu ya. Jangan diponis jelek, begitu. Husnudon saja. Soalnya sekarang itu nggak bisa dipercaya ya, orang yang meminta-minta itu, apalagi yang anak-anak pang begitu ya, minta-minta itu pakai mabok itu duitnya udah dipakai makan ya, kalau lebih banyak ya pakai mabok gitu. Nah kalau terpaksa ya kita ngasih ke anak-anak pang atau siapa yang kita tidak percaya, ke preman gitu. Ya kita niatnya ngasih buat makannya, bukan buat maksiatnya begitu. Diniatin ya. Misalnya anak pang nih, ditindik begitu ya, ditato, minta-minta di perapatan begitu ya, di lampu merah. Kalaupun harus ngasih, ya kita niatkan untuk makannya, untuk dia beli nasi padang gitu. Jangan buat untuk dia bermaksiatnya begitu. Paham ya? Supaya kita selamat gitu. Paham ya? Berat nih. Jangan sampai meminta-minta. Baik, saya ralat keterangannya ya. Tadi kan 8 perkara yang tidak akan pernah kenyang dari 8 perkara. Ini belum ya. Jadi yang barusan tadi 4 itu mata dari melihat,
bumi dari hujan, laki-laki dari perempuan dari laki-laki, seorang alim dari ilmunya, itu belum ya. Itu belum 8 perkara. Mulai dihitung satunya itu dalam kurungnya itu. Perhatikan, yang dalam kurung halaman 54 itu mulai wasailu minal mas'alati itu. Itu mulai situ ya. Jadi fokusnya ke dalam kurungnya. Berarti yang pertama di sini adalah alimnya ya. Nah, kita hitung 8-nya. Sa'il minal mas'alah, haris minal jam'i ya. Wal bahri minal ma' wan nari minal hatab. Oh iya betul ya. Berarti yang tadi baru 4. Betul, dihitung. Yang tadi 4 tambah 4 ini, wasail minal mas'alah wal haris minal jam'i. Kemudian wal bahri minal ma wan nari minal hatab. Yang 4-nya tadi ainu minan nadri wal ardi minal matar wal unsa minal dzakar wal alim minal ilmi. Dan itu berarti dalam kurung di situ. Ada dalam kurungnya enggak setelah al ilmu itu kalian? Perhatikan yang awal bab. Buka lagi awal bab. Babus sumani ada? Perhatikan. Fihi khamsu mawaidha wahidun khabarun wal baqi asarun wal maqalatul ula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyah al ainu minan nadri wal ardu minal matar wal unsa minadz dzakar wal alimu minal ilmi. Ada? Nah, sampai situ dalam kurung, tutup kurung. Ada tutup kurungnya? Nah, iya betul. Itu 4, kemudian tambah 4 yang dalam kurungnya yang selanjutnya itu peminta-minta dari meminta-minta. Nah, berarti yang meminta-minta ini masuk ke dalam golongan 8 perkara yang tidak akan pernah kenyang. Jadi semakin dia meminta-minta nggak akan pernah kenyang. Itu buktinya tadi. Ya, buktinya tadi ada ibu-ibu sudah punya kekayaan 1 miliar lebih, tapi nggak kenyang-kenyang, masih meminta-minta. Kalau kita akalnya yang sehat, punya 1 miliar ya udah berhenti, betul nggak? Beliin rumah, jadikan modal usaha, jangan minta-minta gitu. Tapi tidak, Allah hilangkan kebarokahan dalam hartanya sehingga tidak puas-puas untuk selalu terus meminta, gitu ya? Bangunin. Sekali lagi benar berdiri nih. Bangun. Selanjutnya. Jadi sekali lagi tadi mata dari melihat. Itu mata pasti gak akan pernah kenyang, terus melihat, pengen melihat. Kemudian apa tadi? Bumi dari hujan. Ya, bumi ini akan terus selalu menginginkan hujan ya. Kalau kering itu pasti tidak akan pernah kenyang dengan hujan. Terus diserap airnya ke bumi ya, balik lagi, serap lagi sesuai dengan siklus hujan di IPA ya. Diserap oleh tanah, kemudian dialirkan ke laut lagi, kemudian menguap lagi, mendung lagi, hujan lagi, terus seperti itu. Ya, kemudian apalagi tadi perempuan dari laki-laki itu gak akan pernah kenyang, ya. Atau bisa diartikan perempuan dari zakar, dari kemaluan laki-laki gak akan pernah puas ya, enak gitu. Kemudian yang keempat adalah seorang yang alim, pencari ilmu dengan ilmunya ya. Santri kalau udah merasakan nikmatnya mencari ilmu itu tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. 6 tahun kurang, 12 tahun kurang, saya 15 tahun juga kurang. Pengen terus dapat ilmu gitu, karena tidak akan pernah kenyang. Yang kelima, seorang yang peminta-minta tidak akan pernah kenyang daripada meminta. Selanjutnya, wal harisu, dan orang yang rakus ala dunia atas dunia, al mujtahidu tegasnya yang bersungguh-sungguh fi talabiha dalam mencari dunia. Fa innahu, maka sungguhnya haris itu la yashba'u, tidak akan pernah kenyang siapa si haris, pakai shad ya. Jadi orang yang rakus dunia tidak akan pernah kenyang dengan dunia. Minal jam'i, dari mengumpulkan harta dunia, laha kepada dunia, wa dunia, adapun dunia itu ala salasi tabakotin, atas 3 pangkat. Fa dunia, maka adapun dunia itu fiha, itu di dalam dunia, asawabu, adapun pahala. Wa ukhra, dan adapun dunia yang lain, itu fiha, itu di dalam dunia, al hisabu, adapun dihisab. Kayak kemarin ya, banyak harta ya banyak hisabnya.
Wasalisatun adapun dunia ketiga itu fiha itu dalam salisa al-adzabu adapun siksa. Jadi ada dunia yang berpahala, ada dunia yang dihisab, ada dunia yang disiksa. Maksudnya ada dunia yang menyebabkan dapat pahala, ada dunia yang menyebabkan lama dihisab, ada dunia yang menyebabkan disiksa. Fa'amalati maka adapun dunia fiha yang itu di dalam alati asawabu adapun pahala itu fahia maka adapun alati itu alati dunia tasilu yang bisa sampai siapa kamu biwasitotiha dengan lantaran dunia ilal khairi kepada kebaikan. Watanju dan selamat siapa kamu biha dengan dunia minasyari dari kejelekan. Wahia adapun dunia itu atiyatul mukmini pemberiannya seorang yang beriman, wa mazra'atul akhirati dan ladangnya akhirat. Wahia adapun dunia itu al-kafafu kecukupan minal halali dari perkara halal. Dunia yang membuat dapat pahala adalah dunia yang dibuat pelantara untuk melakukan kebaikan. Ya, orang tuanya kaya tapi kekayaannya dipakai untuk mesantrenin anaknya, bangun masjid ya. Wakaf sana sini, sodakoh sana sini, zakat. Jadi dihamburkan untuk kebaikan. Itulah dunia yang menghasilkan pahala. Begitu. Selanjutnya, wa amalati adapun dunia fiha yang itu di dalam alati al-hisabu adapun dihisab atau wilu yang lama itu fahiyah maka adapun dunia itu alati dunia latas tagilu yang tidak sibuk. Siapa kamu bisa babiha dengan sebab dunia an ada imakmurin dari melakukan perkara yang diperintahkan wala tartakibu dan tidak melakukan siapa kamu fitolabiha dalam mencari dunia amron kepada perkara mahduron yang diharamkan. Dunia yang dihisab lama adalah dunia yang di luar kebutuhan. Ya, dunia di luar kebutuhan yang tidak mengganggu kewajibanmu juga tidak sampai melakukan perkara haram dengan dunianya. Susah ya. Begini maksudnya, dunia yang dihisab itu adalah dunia yang tidak mengganggu kewajiban dan larangan Allah begitu. Artinya dia punya segalanya tapi tetap ibadahnya rajin, sholatnya rajin, 5 waktu, puasa tetap, haji bisa tetap juga berangkat. Kemudian yang pardu-pardu, yang sunah-sunah tidak sampai terlewat. Ibadahnya tetap tidak terganggu dengan dunianya. Juga dengan dunianya dia tidak melakukan maksiat. Jadi hartanya tidak dipakai maksiat. Itu dunia yang dihisab. Ya, hisabnya lama karena di luar kebutuhan. Jadi dia misalkan si dunianya nggak pakai beli, mohon maaf ya, misalkan untuk jajan PSK begitu ya. Itu kan dunianya dipakai maksiat kan, atau dipakai beli minuman keras, dunianya ya vodka yang mahal yang tahun sekian begitu ya. Itu kan dipakai maksiat dunianya. Ya, itu dunia yang akan menyebabkan siksaan karena dipakai maksiat. Nanti yang ketiga itu. Ini masih membahas dunia yang kedua di mana dunia yang hanya dihisab saja. Ditanya lama karena di luar kebutuhan. Selama tidak mengganggu ibadah dan tidak dipakai untuk maksiat. Paham enggak? Enggak ada spidol nih. Satu lagi biar lebih jelas. Wa amalati adapun dunia fiha yang itu di dalam alati al-adzabu adapun siksaan fahiyah maka adapun dunia itu alati dunia taqta'u yang memutus apa dunia an ada ilmu murati dari melakukan ibadah watuqi'a dan menjerumuskan apa dunia firtikabil mahdurati dalam melaksanakan perkara-perkara haram, perkara-perkara yang dilarang. Sekali lagi, dunia itu terbagi tiga. Ada dunia yang menghasilkan pahala, ada dunia yang menghasilkan hisab, ada dunia yang menghasilkan azab, siksaan. Dunia yang menghasilkan pahala ketika dunia itu dipakai ibadah tanpa dipakai maksiat sama sekali tentunya. Jadi dibuat lantaran alat untuk semakin beribadah, sedekah, bangun masjid begitu ya, anak yatim, panti asuhan, dipakai kebaikan yang luar biasa begitu, tanpa mengganggu ibadahnya semakin rajin begitu ya. Kemudian tidak bermaksiat sama sekali. Maka dunianya itu berpahala. Kemudian dunia yang menghasilkan hisab yang kedua adalah dia tetap beribadah tidak terganggu, juga tidak melakukan maksiat dengan dunianya, tapi lebih dari kebutuhan. Lebih dari kebutuhan, tetap ibadah, tidak maksiat dengan dunianya itu dihisab. Paham ya?
Beda dengan yang pertama, tadi dunianya dipakai ibadah, jadi berpahala. Tapi ini dunianya hanya sebagai pajangan saja di luar kebutuhan, gak dipakai maksiat, tidak mengganggu ibadah. Itu dihisab. Kemudian yang ketiga, dunia yang disiksa, yang menyebabkan azab adalah ketika mengganggu ibadah, ya, ibadahnya jadi enggak begitu ya, karena terlena dunia, dan dunianya dipakai maksiat. Itu dunia yang menyebabkan siksa. Begitu ya. Itulah 3 pembagian dunia. Wa'lam, dan ketahuilah anatullah dunia, sungguhnya pencari dunia itu ala anwa'in, juga atas terbagi beberapa macam. Faminhum, maka itu termasuk dari tulab dunia, man adapun orang yatlubu yang mencari siapa siman hak kepada dunia ala niyati silatil akrobin, atas niat menyambung tali kerabat, tali silaturahmi, wa muwasatil mukilina, dan memperbaiki atau menghibur orang-orang yang melarat, yang kesusahan. Wahada, adapun man yang seperti ini itu yu'adu, dianggap siapa man minal askhiyai, dari orang-orang yang dermawan. Walahu, dan itu bagi si man kalau niatnya untuk membantu orang-orang, untuk menyambung tali silaturahmi, walahu itu bagi si man sawabun, adapun pahala. In wafaqo, jika sesuai apa amaluhu, perbuatannya si man, niyatahu, kepada niatnya si man. Iya, dia dapat pahala kalau betul-betul dibuktikan sesuai niatnya untuk menyambung silaturahmi dan membantu orang yang kesulitan. Walakinahu, tapi sungguhnya si man itulah hikmata, tidak ada kebijaksanaan itu maujud. Itulah hikmata, tidak ada kebijaksanaan itu maujud, indahu bagi siman, di anal hakimah, karena sungguhnya orang yang bijaksana itu layat lubu, tidak mencari siapa si hakim, amron, kepada urusan, layadri, yang tidak mengetahui siapa si hakim, madza, kepada apa, yakunu, ada apa, alhalu, keadaan, indah husulihi, ketika hasilnya amron. Wa minhum, dan itu termasuk dari tulabi dunia, para pencari dunia, ada kalanya man, adapun orang yatlubu yang mencari siapa si man hak kepada dunia, biniati naili syahawati, dengan niat mendapatkan keinginan, wa niati tamatui, dan niat enak-enakan, bila dzati, dengan banyak kenikmatan dunia. Wahada, adapun orang seperti ini yang niatnya cuman enak-enakan, itu yu'adu, dianggap siapa si man fi jumlatil bahaimi, termasuk dari golongannya hewan-hewan. Jadi mencari dunia hanya untuk bersenang-senang itu seperti hewan. Wa minhum, dan itu termasuk dari tolabud dunya, man adapun orang yatlubu yang mencari siapa si man. Ya betul ya. Kenapa orang yang mencari dunia untuk bersenang-senang itu dikatakan hewan? Ya, sama dengan golongan hewan, ya karena hewan pun sama ya. Hewan pun sama, berburu, misalkan hewan buas ya, berburu ya untuk sekedar makan doang kan. Maka dunia buruannya itu, misalkan singa memburu kijang ya, memburu kijang wildebeest begitu ya. Itu kan untuk makan doang kan. Udah makan, seneng, kenyang, udah tidur begitu. Kemudian berburu lagi. Itu kan kayak hewan, betul gak? Maka yang mencari dunia untuk senang-senang saja, itu seperti hewan aja begitu. Dicari ya, berburu, diterkam, dimakan, kemudian udah beres, kejar lagi, terkam lagi, makan lagi, begitu. Sama dengan cari dunia, udah dapat, bersenang-senang, ya dimakan begitu. Kemudian cari lagi, bersenang-senang, atau disimpan dulu untuk stok, ya dipakai untuk senang-senang, itu kayak hewan begitu. Masuk akal gak? Masuk akal ya. Kemudian apalagi ayam, misalkan ayam, dia berusaha untuk nyari makanan ya, potongan-potongan biji-bijian, kemudian beas begitu ya, dia cari makanan, udah makan udah diem begitu ya. Kemudian udah beres ya, paling kalau yang jalu ya, yang jalu ayam jagonya ya macek begitu ya. Tahu macek gak? Ya menyentuh ini ya apa namanya, memerkosa begitu. Memerkosa betinanya begitu ya. Ya udah sekedar itu, hanya sekedar bersenang-senang seperti hewan. Betul ya? Kalau udah makan ya udah diam gitu. Beda dengan yang dunianya dipakai ibadah. Jadi mencari dunia untuk hanya bersenang-senang saja itu seperti hewan. Masuk akal sekali. Wa minhum, dan itu termasuk dari tulabid dunia, manadapun orang yatlubu yang mencari siapa man hak kepada dunia,
liyufakhira untuk berbangga-banggaan atau menyombongkan siapa siman biha dengan dunia, wa yukasiru dan memperbanyak siapa siman biha dengan dunia, wa yubahi dan membanggakan siapa siman biha dengan dunia. Wa hadza adapun orang yang seperti ini mencari dunia untuk dibangga-banggakan, untuk disombong-sombongkan, itu ma'dudun dianggap minal hamko dari orang yang tolol, al magrurina yang tertipu, bal minal halikina bahkan termasuk dari orang-orang yang celaka. Ya, kita tahu sekarang yang flexing ya dulu ya murah banget. Ini nama di penjara gitu ya, tolol. Dunia untuk dipamer-pamerkan. Dia nggak tahu bahwa arti kekayaan itu bukan ada pada harta dunia ya. Dengan yang murah banget sama yang kemarin ya saya contohkan ngopi apa? Bala-bala hanet, cengek, kopi hanet panas, udut di Samsu, Garpit, Magnum, El Abol, anu apa rasana mah disebut, gudang barang merah, jarum coklat, itu lebih kaya ya daripada yang bilang murah banget tapi loba urusan, loba pikiran, diudag polisi, ya, diudag nipu begitu dan sebagainya. Justru aki-aki yang seperti itu, bala-bala itu bisa bilang murah banget, betul ya? Bala-bala murah, kekayaan itu murah karena ada dalam hati. Selama kita merasa cukup, selama kita tidak butuh, ya kita sudah dianggap kaya, kita sudah diperhitungkan atau berstatus sebagai orang kaya, begitu. Ya kayak gini ya, tunduh-tunduh aya nu can mandi, aya nu lehoan kene, cileuhan kene, baju can diseuseuh gitu. Tapi merasa cukup, santri gitu ya. Merasa cukup, tadi makan alhamdulillah sama apa tadi makan pagi-pagi? Nasi kuning, sambal kacang, kerupuk. Ini amat, terang, tunduh keur ngaji, tapi tidak menginginkan yang lebih gitu ya, merasa cukup. Kamu orang kaya kamu, betul ya? Orang kaya dong, hanya dengan seperti itu ya cukup luar biasa. Nggak pengen yang lebih gitu, pengen iPhone, sugan kepikiran hayang iPhone enggak ya? Santri teu kepikiran hayang iPhone, di barema ya tarima. Tapi untuk saat ini kepikiran nggak pengen iPhone ya? Enggak ya? Kepikiran nggak pengen KLX gitu? Butuh nggak? Orang kaya. Orang kaya, betul. Kalau butuh ya, kayak gini ya, kalau butuh itu ya, lagi ngaji kepikiran hayang iPhone. Kertuang, kermodal bahkan ya, kermodal hayang iPhone. Ya miskin dia karena masih membutuhkan. Paham ya? Atau bahkan udah punya uangnya ya, tinggal beli tapi masih mikir kumaha meulina. Geus boga aya duitnya tinggal belikeun. Tapi masih pengen. Ya miskin meskipun udah punya uangnya. Kalah dengan yang enggak punya uang sama sekali tapi enggak butuh. Hayang iPhone teu dah cukup we. Bala-bala. Bener mana teu hayang? Bodoh sia nu bodoh. Bodoh mana mah batur mah harayangan iPhone. Sia nu bodoh aya mah teu butuh. Bener teu butuh? Bener. Bener mana embung? Bener. Gitu ya. Jadi enggak butuh ya luar biasa jadi raja begitu. Dengan sabar ya, dengan tidak butuh, dengan merasa cukup dia menjadi raja begitu. Kayak begini ya, perumpamaannya itu begini. Apa bedanya coba? Rasakan ya. Apa bedanya begini? Waktu maghrib ke isya itu kan sebentar ya. Cuman sejam paling, betul? Kemudian di kampung ada kakek-kakek ya, atau ya biasalah orang tua biasa begitu, seumuran ayah kita biasa. Ada laki-laki yang tidak punya apa-apa. Gak punya apa-apa di rumahnya, barang kosong di rumahnya, gak ada TV, gak ada lemari, kosong, cuman ruangan doang di rumahnya. Tapi dia punya hati yang merasa cukup. Kemudian di pinggirnya ada laki-laki yang punya segalanya, mobil ada, semua ada, punya segalanya, harta ada begitu. Kemudian
dia dua-duanya memanfaatkan waktu maghrib ke isya itu untuk beribadah bareng. Yang nggak punya apa-apa sama yang punya apa-apa segalanya bareng iktikaf di masjid antara maghrib ke isya. Kemudian ditanya masing-masing, kenapa nggak pulang? Saya mah rajin mau beribadah. Yang ditanya yang nggak punya apa-apa dulu ya. Kenapa kamu nggak pulang, Pak? Saya mah mau ibadah aja, rajin di sini. Begitu ya, mau iktikaf aja begitu. Ngapain pulang? Nggak ada apa-apa. Begitu ya. Kemudian yang ditanya yang punya apa-apa juga sama, ditanya jawabannya ngapain pulang? Udah punya segalanya. Hasilnya sama nggak? Hasilnya sama, dia beribadah bareng-bareng di masjid. Yang nggak punya apa-apa bilang ngapain pulang? Wah naon di imah. Yang punya apa-apa juga bilang ngapain pulang? Geus boga kabeh. Tinggal fokus ibadah. Esensinya sama nggak? Sama, hasilnya sama, dia beribadah bareng-bareng di masjid tanpa ingat apa yang ada di rumah. Teu ingat bogana naon, teu ingat teu bogana naon. Hasilnya sama, beribadah bareng di masjid kepada Allah. Maka itu bukan menjadi patokan punya apa-apa dan tidak punya apa-apa itu. Betul gak? Pak kunaon teu balik? Bukan naon balik kita teu bogana naon. Di imah rek naon baru teu bogana naon. Kemudian yang satu ditanya, "Pak, kenapa gak pulang? Kenapa gak teu balik?" Bukan naon balik ada geus sagala aya. Betul ya? Hasilnya sama? Hasilnya sama, ibadah bareng di masjid. Tanpa ingat punya apa-apa, tanpa ingat gak punya apa-apa. Maka tidak menjadi patokan begitu. Yang menjadi patokan adalah terus melakukan ibadah kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah tidak mengatakan yang paling banyak hartanya, tidak. Yang paling ganteng wajahnya, tidak. Yang paling putih kulitnya, tidak. Apalagi? Yang paling langsing, tidak. Yang paling gendut, tidak. Yang paling apalagi? Yang kecil, tidak. Yang paling bertakwa. Rek ganteng, rek goreng, rek benghar, rek miskin, rek bodas, rek hidung, rek mancung, rek pegek, begitu ya. Pokoknya bertakwa mulia di sisi Allah, begitu. Itulah esensi dari kekayaan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fahri Dendi masih? Arya Arsya masih. Harga Zora, Dery, Lili, Mahdi, Fikri Aziz, Rafli Taufik, Afdan, Iqbal masih? Risman, Fajri M, Ramdan, Faisal Bahri. Udah ada? Oh pindah. Pindah betul. Rafli Faisal, Zaki Asuro, M Farel, Rizky Fadilah, Bulis. Tapi Jumat ya, untung nggak ada istirahatnya ya, dianggap nggak apa-apa lah ya. Kalau hari biasa ada istirahatnya, yang kedua harus masuk. M Yusril, Ibnu Rafi, Dafa, Abdul Latif masih? Ahmad Nursalat, Ahmad Jahya, Awan. Udah beres kan PKC-nya? Alfi Fajar, Damar, Hanifuddin, Ilham, Azka, Farid Ramdan, Farid Ramzi, Fatur, Giza, Rifai, Wildan, Akmal. Ya, dah. Alhamdulillah.